Annyeonghaseyo yorobun. Hari ini kita akan belajar dasar bahasa Korea bersama saya, Dewi Sam. Nah, Sam di sini dari kata Songsaengnim yang artinya guru. Jadi silakan panggil saya Sam atau Dewi Sam. Nah, pertama-tama kita akan belajar tentang hal yang paling mendasar, yaitu huruf-hurufnya. Disebut dengan Hangul. Han berasal dari kata Hanguk, yaitu Korea. Ge artinya adalah huruf. Sehingga Hangul artinya adalah huruf Korea. Sama seperti alfabet, Hangul terbagi atas dua macam, yaitu vokal dan konsonan. Vokal disebut dengan moem, sedangkan konsonan disebut dengan jaem. Nah, bedanya Hangul dengan alfabet yaitu selain dari beda bentuknya, alfabet ditulis mendatar ke samping. Sedangkan ketika menulis Hangul, itu hurufnya ditulis dibagi-bagi berdasarkan suku katanya. Kita ambil contoh, salah satu kota di Korea bernama Busan. Dalam alfabet, kelima huruf kita tulis menjajar ke samping. Nah, bagaimana dengan Hangul? Apakah kita tulis semuanya berjajar ke samping seperti ini? Bukan. Yang seperti ini adalah salah. Kita lihat Busan terdiri dari dua suku kata, yaitu Bu dan San. Sehingga penulisan yang benar adalah dibagi menjadi dua suku kata, yaitu Bu dan San. Busan. Nah, jadi ketika kita akan menulis huruf dalam bahasa Korea, kita harus tahu dulu bagaimana pengaturan suku katanya. Nah, suku kata dalam bahasa Korea dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, konsonan vokal. Contohnya seperti ini, dibaca I, artinya gigi. Yang kedua, konsonan vokal konsonan. Contohnya seperti ini, konsonan vokal konsonan. Dibaca gom, artinya beruang. Sedangkan yang ketiga, konsonan vokal konsonan-konsonan. Contohnya seperti ini. Dibaca duck, artinya ayam. Kalau kita lihat di sini, semua suku kata dalam bahasa Korea diawali dengan K. Kemudian ada vokalnya. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa setiap suku kata di Korea wajib didahului oleh konsonan. Selanjutnya diikuti dengan vokal. Jadi harus ada satu konsonan dan satu vokal minimal. Selanjutnya kita akan membahas Hangul satu persatu. Saya akan menuliskannya, namun harap diperhatikan baik-baik karena ketika kita menulis Hangul sebenarnya ada urutannya. Jadi garis-garis itu ditulis yang kiri lebih dulu daripada yang di kanan dan yang di atas lebih dahulu daripada yang di bawah. Jadi harap diperhatikan baik-baik urutan ketika saya menuliskan huruf-hurufnya. Nah, pertama-tama kita akan mempelajari huruf vokalnya terlebih dahulu. Hurufnya berbeda dengan yang ada di alfabet. Kalau yang di alfabet huruf vokalnya ada 5, yaitu A, I, U, E, O. Sedangkan huruf vokal di Hangul itu ada lebih banyak, yaitu 6 huruf
utama, 4 huruf pelengkap, dan 11 huruf kombinasi. Huruf vokal dalam Hangul terbentuk atau tersusun dari bentuk-bentuk ini, yaitu garis tegak, titik, dan garis mendatar. Baik, kita mulai dengan huruf yang pertama, yaitu garis dari atas ke bawah, kemudian titik. Atau yang sekarang lebih sering ditulis seperti ini. Garis dari atas ke bawah, kemudian dari kiri ke kanan. Ini dibaca A, seperti alfabet A. Selanjutnya adalah titik dan garis dari atas ke bawah. Atau yang biasa ditulis garis dari kiri ke kanan, garis dari atas ke bawah. Ini dibaca O. Ketika kita mengucapkan alfabet O, bibir kita monyong ke depan, monyong atau membulat. Sedangkan ketika mengucapkan huruf ini adalah seperti mengucapkan huruf O, tapi mulut kita atau bibir kita itu tetap mendatar. Jadi bukan monyong ke depan atau membulat, tapi O. Yang selanjutnya adalah titik dan garis mendatar dari kiri ke kanan. Biasa ditulis garis dari atas ke bawah, lalu kiri ke kanan. Ini dibaca O. Ketika mengucapkan huruf ini, mulut kita membulat. Jadi kalau yang ini dibaca O, mulutnya mendatar. Yang ini kita bacanya O, mulutnya membulat. Selanjutnya, garis mendatar dari kiri ke kanan, kemudian titik di bawahnya. Biasa ditulis dari kiri ke kanan, lalu garis dari atas ke bawah. Ini dibaca U, seperti huruf alfabet U. Yang selanjutnya adalah garis mendatar saja. Ini dibaca E. Pengucapannya seperti orang sedang bengong. Kayak bibirnya mendatar, kemudian mengucapkan seperti sedang bengong, seperti itu. Huruf berikutnya adalah garis dari atas ke bawah. Ini dibaca I, seperti huruf alfabet I. Karena 6 huruf vokal ini sangat penting, saya berikan cara singkat atau jembatan keledai agar mudah menghafalkannya. Yang pertama untuk A, ini kan hurufnya begini ya, arahnya ke kanan. Jadi ini adalah A, kanan. Sedangkan kalau untuk huruf yang kedua, bentuknya adalah seperti ini. Seperti garis sedang berhenti karena sebuah dinding. Ya. Jadi terstop. Ini O. Nah, kalau huruf yang ketiga seperti ini, itu seperti menghadap ke atas kan. Kalau jempol kita menghadap ke atas, kita biasanya bilang gimana? Wow, wow, oh, wow, gitu ya jadinya. Ini tuh adalah
O yang bibirnya membulat. Kemudian yang ini arahnya ke bawah. Ke bawah, kalau jempol kita seperti ini, nunjuk gini ke bawah, itu gimana biasanya bilangnya? Misalnya sesuatu yang buruk kita bilang, jempol kita ke bawah kan ya. Jadi ini adalah Kemudian huruf yang kelima itu seperti bentuk mulutnya. Smiley lagi bentuk mulutnya mendatar, kayak sedang berpikir. Jadi ini dibaca seperti mulut orang sedang bengong. Nah kan huruf yang paling akhir ini gampang sekali, hurufnya tegak seperti ini, seperti huruf I. Jadi bacanya I. Semoga membantu teman-teman dalam menghafalkannya. Seperti yang kita sudah pelajari di awal, bahwa sebuah suku kata di dalam bahasa Korea itu di depannya harus ada konsonan. Jadi huruf vokal tidak bisa ditulis sendirian saja seperti ini. Di depannya harus kita tahu sebuah huruf konsonan yang bentuknya adalah bulat. Nah, kalau bulat ini berada di huruf pertama dari sebuah suku kata, maka dia tidak memiliki efek bacaan apa-apa. Jadi saat kita akan menuliskan huruf dengan bacaan A, kita gabungkan antara huruf lingkaran dengan huruf A. Nah, hal yang harus diperhatikan adalah huruf vokal dalam bahasa Korea itu ada dua macam. Yang pertama, yang bentuknya vertikal, seperti huruf ini, dan huruf ini, bentuknya vertikal, maka huruf konsonannya dituliskan di sebelah kirinya. Sedangkan untuk huruf vokal yang mendatar, seperti huruf ini, dan ini, huruf konsonannya dituliskan di bagian atasnya. Baik, misalnya kita contohkan yang pertama adalah huruf lingkaran, kita baca ing, dan huruf A akan digabungkan menjadi seperti ini. Lingkaran, atas ke bawah, kiri ke kanan. Baru bisa dibaca A, menjadi satu suku kata yang sempurna. Selanjutnya, ing ditambah O, jadi ing, kiri ke kanan, atas ke bawah, baca O. Selanjutnya, ing dengan U, lingkaran, yang kita tulis di bawahnya, atas ke bawah, kiri ke kanan. U, ing dan U, ing dan U, karena dia mendatar maka ditulis di bawahnya. Kita baca U, ing dan E, karena dia mendatar kita tulis di atasnya. E dibaca E. Ing dan I, karena I ini hurufnya vertikal, maka ingnya kita tulis di sebelah kirinya, baca I. Selanjutnya kita akan mempelajari 4 huruf vokal pelengkap. Nah, masih ingat huruf ini tadi yang mengarah ke kanan? Ya, ini adalah huruf A. Sehingga kalau ditambah satu garis lagi, maka menjadi ya.
Huruf ini huruf O. Bibirnya mendatar. Ditambah satu garis, maka menjadi Yo. Kalau huruf ini U, bibirnya membulat, ditambah satu garis menjadi Yo. Selanjutnya huruf ini arahnya ke bawah. Itu adalah huruf U. Ditambah satu garis menjadi U. Nah, bagaimana dengan huruf I dan huruf E? Nah, huruf I tidak ada Y, tidak ada. Seperti ini nih, Y, ini tidak ada. Atau huruf E, dua garis gini, Y, ini juga tidak ada. Jadi hanya ada 4 huruf ini. Perhatikan urutan penulisannya, sekali lagi adalah seperti ini. Lingkaran, atas ke bawah, kiri ke kanan, kiri ke kanan. Ya. Lingkaran, kiri ke kanan, atas ke bawah. Ya. Lingkaran, atas ke bawah, kiri ke kanan. Yo. Lingkaran, kiri ke kanan, atas ke bawah, baca U. Selanjutnya adalah 11 huruf vokal kombinasi. Jadi huruf-huruf ini adalah campuran dari huruf-huruf vokal yang sebelumnya kita pelajari. Yang pertama yaitu, masih ingat ini huruf apa? Ya, huruf A. Ditambah huruf I, maka dibaca menjadi menjadi Kemudian yang kedua, ini huruf apa? Ya. Ditambah huruf I, menjadi ya menjadi ye. Yang ketiga, ini huruf apa? O, bibirnya mendatar. Ditambah huruf I menjadi menjadi Nah, bedanya apa dengan huruf yang pertama? Kalau yang ini dibacanya yang ini seperti huruf dalam bahasa Indonesia ketika mengucapkan kayak kecap, yang ini nya lebih jelas. Yang ini ini ya, coba diucapkan. Mungkin bingung kan ya? Bingung. Ya nggak apa-apa, bingung juga nggak apa-apa. Karena sebenarnya orang Korea juga terkadang bingung antara dengan Jadi kalau bingung sekarang pengucapannya nggak apa-apa. Huruf yang keempat, ini huruf apa? Ya, yo. Ditambah huruf I sampingnya. Yoi, menjadi jauh banget ya. Jadinya huruf
Nah, bedanya dengan ini, yang ini ye, yang ini ye. Ini ye, ini ye. Bingung? Ya nggak apa-apa bingung. Orang Korea juga kadang-kadang yang ini sama huruf yang ini suka bingung. Nah, huruf yang kelima, ini huruf O. Bibirnya membulat. Kita tambah huruf A. Bacanya gimana jadinya? Wa, 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 wa. Jadi, wa. Berikutnya, huruf ini O. Ditambahin huruf A dan huruf I, seperti yang ada di sini. Jadi gimana bacanya? Owe, 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 we. Jadi, we. Berikutnya, huruf U ditambah huruf I. Bacanya oe, 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 we. Bacanya juga jadi we. Nah, bedanya sama yang ini we, yang ini we. Bingung? Iya, nggak apa-apa bingung. Sekarang juga nggak apa-apa. Selanjutnya, huruf apa ini? Huruf U ditambah huruf O. Jadi wa, 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 wa. Jadi wo. Kemudian huruf U ditambah huruf huruf yang ini menjadi uwe, 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 uwe. Jadi we. Tambah bingung lagi ya karena ada huruf yang mirip-mirip ini. We. Ya, nggak apa-apa. Bingung juga nggak apa-apa. Orang Korea juga kadang-kadang bingung soal hal ini. Selanjutnya, huruf U ditambah huruf I menjadi ui, 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 wi. Nah, ini gampang ya, wi. Berikutnya huruf E ditambah huruf I. Jadi ei, ei, ei. Ei. Jadi ei. Ya. Yang ke-12 huruf apa? Gimana hurufnya? Nggak ada ya, kan hurufnya cuma sampai 11 aja. Ini kalau kita ulangi lagi pengucapannya. Yang pertama dibaca E, Y, E, Y, Wa, We, Le, Wo, We, Wi, Li. Selesai. Yorobun, annyeonghaseyo. Kembali lagi bersama saya, Dewi Sam, dalam pelajaran Dasar Bahasa Korea. Pada pekan pertama, kita sudah belajar tentang huruf vokal dalam Hangul, atau yang disebut juga dengan moam. Jadi hari ini kita akan belajar tentang konsonannya.
atau yang disebut juga dengan jaem. Nah, huruf konsonan ini terbagi atas dua jenis, yaitu 14 huruf tunggal dan 5 huruf ganda, sehingga totalnya ada 19 huruf. Pertama-tama kita akan mempelajari 14 huruf konsonan tunggal. Dimulai dari yang pertama, yaitu giok. Giok penulisannya dari kiri ke kanan, lalu atas ke bawah. Bisa ditulis seperti ini, tegak lurus maupun agak miring sedikit. Seperti ini, sama saja. Huruf ini namanya giok. Pengucapannya dalam alfabet antara huruf G dan huruf K. Contohnya, pada kata gagu yang artinya mebel, saya tidak membacanya dengan huruf G, gagu, ataupun huruf K, kaku. Namun, pengucapannya di antara huruf G dan huruf K, gagu. Kalau kita gabungkan dengan huruf vokal dasar, maka menjadi ga, go, go, gu, ge, gi. Bisa kita lihat di sini bahwa huruf konsonan letaknya tergantung dari huruf vokalnya. Kalau huruf vokalnya ini ada garis yang vertikal, maka huruf konsonannya berada di sebelah kirinya. Kalau huruf vokalnya mengandung huruf yang horizontal, contohnya seperti ini, maka huruf konsonannya berada di atasnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa huruf giok letaknya sama seperti bulatan atau iyeng yang telah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya. Huruf yang kedua adalah huruf nian. Penulisannya dari atas ke bawah, lanjut dari kiri ke kanan. Huruf ini namanya nian. Dalam alfabet dibaca seperti huruf N. Jadi kalau kita gabungkan dengan huruf vokalnya, jadi na, no, nu, nu, ne, ni. Huruf yang ketiga adalah huruf diget. Penulisannya, perhatikan baik-baik. Dari kiri ke kanan, pertama satu, kemudian dari atas ke bawah, lanjut dari kiri ke kanan. Huruf ini namanya diget. Kalau dalam alfabet, huruf ini seperti huruf D. Jika digabungkan dengan vokal, menjadi da, do, do, du,
D, D. Huruf yang keempat adalah huruf rial. Penulisannya seperti ini. Dari kiri ke kanan, atas ke bawah, kiri ke kanan lagi, atas ke bawah, kiri ke kanan. Jadi ada 3 goresan. Saya ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Huruf ini disebut huruf Kalau di alfabet, huruf ini antara huruf L dan huruf R. Nah, orang Korea tidak bisa menyebutkan R seperti orang Indonesia. Jadi orang Korea itu penyebutan R-nya itu seperti orang cadel. Nah, kalau kita gabungkan dengan vokalnya menjadi la, ro, ru, ru, re, ri. Seperti ini. Yang kelima adalah huruf miem. Penulisannya kiri ke kanan. Jadi ada 3 goresan. Bentuknya kotak, terdiri dari 3 goresan. Saya ulangi sekali lagi. 1 dari atas ke bawah. 2, 3 goresan. Huruf ini namanya huruf miem. Kalau di alfabet, pengucapannya seperti huruf M. Kalau kita gabungkan dengan vokalnya menjadi ma, mo, mu, me, mi. Huruf selanjutnya adalah huruf biep. Penulisannya atas ke bawah, kiri ke kanan, kiri ke kanan. Jadi ada 4 goresan. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4. Seperti ini. Namanya huruf biep. Dalam alfabet dibaca seperti huruf B atau huruf P. Contohnya pada kata babo yang artinya bodoh. Kita tidak membacanya pakai B seperti babo banget gitu. Atau P, papo, bukan, tapi di antara keduanya. Itu babo. Artinya bodoh. Kalau kita gabungkan dengan huruf vokalnya menjadi ba, bo, bo, bu, be, bi. Seperti ini. Yang ketujuh, huruf siot. Ini. Bisa ditulis seperti ini atau seperti ini. Sama saja keduanya. Huruf ini namanya huruf siot.
pengucapannya seperti huruf S pada alfabet. Jadi kalau kita gabungkan dengan huruf vokalnya, sa, so, so, su, se, si. Nah, huruf yang ke-8 ini sudah kita pelajari atau sudah ketemu dengan kita di pekan yang sebelumnya, yaitu huruf iyang. Bentuknya seperti lingkaran. Misalnya begini, satu goresan. Namanya huruf iyang. Huruf ini agak spesial karena ketika huruf ini menjadi konsonan yang pertama, dia tidak memiliki efek ucapan apapun. Ya, nggak ada ucapan apapun kalau dia sebagai konsonan pertama. Sedangkan kalau dia sebagai konsonan yang kedua, yang di belakang atau di bawah, maka dia memberikan efek seperti huruf eng. Seperti huruf ng, eng bacaannya. Contohnya seperti apa? Kalau digabung dengan vokalnya menjadi seperti ini, dibaca A biasa karena sebagai huruf konsonan yang pertama dia tidak memberikan efek apapun. O, U, U, E, I. Kita berikan contoh si yang ini sebagai konsonan yang kedua. Maka seperti ini dibaca ang, ong, ung, eng, ing. Bisa teman-teman dengarkan bahwa ada bunyi eng di belakangnya kalau kita tambahkan si yang ini sebagai konsonan yang kedua. Huruf berikutnya adalah huruf j. Penulisannya kiri ke kanan, atas serong kiri, atas serong kanan. Jadi ada 3 goresan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Nah, huruf j ini ada yang menuliskannya seperti ini, ada yang menuliskannya seperti ini. Keduanya sama saja. Ini huruf ini adalah huruf j. Dalam alfabet, huruf ini dibaca seperti huruf J. Kalau kita gabungkan dengan vokal menjadi ja, jo, cu, ju, je, ji. Huruf berikutnya adalah huruf C. Penulisannya garis kecil dari atas ke bawah, kiri ke kanan, atas serong kiri, atas serong kanan. Saya ulangi lagi. 1, 2, 3, 4. Ada yang menuliskannya seperti ini.
Ada yang menuliskannya seperti ini. Ada yang apa ya kita istilahkan jambulnya. Jambulnya ada yang tegak. Jambulnya juga ada yang menuliskannya miring. Semuanya sama saja. Jadi seperti huruf sebelumnya, huruf jid, tapi ada jambulnya. Ini namanya huruf ciat. Kalau di alfabet bacaannya seperti CH, C, C. Kalau kita gabungkan dengan vokalnya, jadi cha, cha, chu, cu, ce, ci. Kemudian berikutnya huruf kiak. Penulisannya seperti ini. Kiri ke kanan, atas ke bawah, langsung kiri ke kanan. Jadi 2 kali goresan. Sekali lagi, 1, 2. Kalau kita lihat bentuknya seperti huruf giok, huruf yang pertama ya. Cuma ada tambahan garisnya aja. Memang pengucapannya pun agak-agak mirip. Nah, sama seperti giok, ada yang menuliskannya tegak seperti ini, ada juga yang agak bengkok. Seperti angka 7. Ini atau ada yang seperti F terbalik, ada yang seperti angka 7 ini tulisannya sama aja. Huruf ini namanya huruf kiek. Di alfabet pengucapannya seperti KH, ke. Kalau kita gabungkan dengan vokalnya jadi K, K, Ku, Ku, Ke, Ki. Huruf yang ke-12 adalah huruf Tiet. Penulisannya kiri ke kanan, kiri ke kanan, atas ke bawah, kiri ke kanan. Jadi ada 3 goresan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Huruf ini namanya adalah huruf Tiet. Dalam alfabet dibaca seperti huruf TH, T. Jadi kalau kita gabungkan dengan vokalnya, ta, ta, tu, tu, te, ti. Huruf yang ke-13 adalah huruf piep. Penulisannya kiri ke kanan, atas ke bawah, kiri ke kanan. Ada 4 goresan. 1, 2, 3, 4. Huruf ini namanya huruf piep. Di alfabet bacanya seperti H, PH, H. Ya. Kalau kita gabung dengan vokal jadi pa,
po, pu, pu, pe, pi. Nah, huruf yang ke-14 adalah huruf hiat. Penulisannya garis kecil dari atas ke bawah, kiri ke kanan, lalu lingkaran. Ada 3 goresan. Saya ulangi, 1, 2, 3. Ya, bentuknya seperti huruf ing, lingkaran tapi memakai topi. Nah, topinya ini bisa tegak seperti ini atau miring seperti ini. Sama saja. Namanya huruf hiat. Di alfabet dibaca seperti huruf H. Nah, kalau dengan vokal menjadi H, Ho, Hu, Hu, He, Hi. Untuk teman-teman yang baru pertama kali belajar Hangul, melihat huruf konsonannya ini pasti bakalan ngerasa pusing. Soalnya tulisannya kotak-kotak bulat-bulat seperti tulisan cacing. Ya tidak. Jadi saya ada tips trik unik dan ngaco ala saya. Tapi saya harap jembatan keledai ini bisa bermanfaat untuk sebagian teman-teman, terutama yang baru belajar tentang Hangul. Jadi sebelumnya kita udah belajar huruf-huruf ini, huruf-huruf konsonan tunggal. Pertama huruf giok, hurufnya seperti ini, ya kan? Kelihatannya seperti apa? Seperti golok. Ya, anggap aja ini golok. Ini mata pisaunya ya, seperti golok. Jadi kalau bertemu dengan huruf yang ini, bayangin aja hurufnya seperti golok. Maka dibacanya seperti membaca G atau K diantaranya ya. Nah, ini saya pilih kata-kata padanannya, huruf depannya dan huruf belakangnya sebisa mungkin sama dengan namanya. Huruf ini depannya giok, belakangnya K. Maka yang padanannya juga saya pilihkan yang depannya G dan belakangnya K juga. Ini akan bermanfaat ketika menggunakan huruf ini sebagai konsonan yang kedua atau bacim. Nah, itu akan kita pelajari di pekan berikutnya. Nah, selanjutnya bagaimana kalau menghafal nian? Nian kan seperti ini ya. Nian. Padanannya adalah, maaf ya kalau agak-agak porno. Misalnya ini neneng. Kenapa? Anggap aja ini susu ibu. Ini ada bayi lagi menyusu. Maaf ya, saya gambar yang bagus. Ini bayinya sedang menyusu. Ini bayi apa kepompong ya? Ini bayi sedang menyusunya ini. Jadi kalau ada yang bentuknya seperti ini, itu adalah dibacanya seperti huruf N. In. Akhirnya juga N. Selanjutnya huruf seperti ini. Ini kira-kira seperti apa ya?
Kalau saya sih ngelihatnya ini seperti dompet. Jadi ini kayak ada sakunya, ada dompet, terus nih ada kayak duit-duitnya gitu deh, keluar dari dompet. Kelihatannya seperti dompet. Kemudian hurufnya ini real. Ini berliku-liku seperti rel kereta api. Rel. Jadi kalau yang bentuknya kayak lengkuk-lengkuk ini, bayangin aja nih rel. Jadi bacanya itu agak R tapi agak dicadelin dikit gitu antara L dan L. Selanjutnya mim. Kelihatannya seperti apa nih, kayak gini. Ada tulisan-tulisannya. Nama, lahir, meninggal. Apa? Ya, seperti makam ya. Maaf. Makam. Jadi yang kotak kayak gini, bayangin aja nih. Depannya M. Bacanya seperti huruf M. Selanjutnya huruf yang ini tuh kelihatannya seperti ini kan. Ini ada orangnya lagi berenang. Ini bathtub. Jadi kalau ketemu huruf ini dan ngebayangin kayak apa ya, kayak tempat berendam gitulah, ini bacanya seperti membaca huruf B atau P. Kemudian huruf yang ini seperti sumpit, ya kan? Kan kalau sumpit nih, kalau kita pegang sumpit kan pegangnya seperti ini ya. Nih tangannya pegang sumpit. Ya, kalau ketemu huruf yang seperti ini, itu bacanya seperti membaca huruf S. Dan kalau dia ada di konsonan kedua, maka akan dibaca huruf T. Sama seperti ini. Nah, selanjutnya huruf ini yang seperti angka 0 atau kosong. Kosong ya kan? Jadi ya kita ingat aja kalau si yang ini di depan nggak ada pengaruhnya apa-apa, ya kosong aja gitu. Nggak memberikan pengucapan apa-apa. Sedangkan kalau di belakang dia memberikan efek pengucapan eng. Nah, huruf berikutnya seperti apa nih kelihatannya? Ini kepalanya, ini tangannya, ini kakinya. Seperti orang lagi joget. Ya, jadi huruf ini pengucapannya kalau di depan adalah J. Seperti C. Nah, kemudian yang ini kelihatannya seperti ini nih.
matanya ditutup, terus dia lari cepet-cepet. Apa tuh? Orang yang berusaha menutupi wajahnya terus lari cepet-cepet. Iya, copet. Ya, ya kita bilang aja copet. Nih, c. Jadi huruf ini dibacanya c. Berikutnya nih. Kelihatannya seperti apa? Ya, seperti huruf F, tapi huruf ini kebalik. Ya, kebalik dia. Ini kita bilangnya kebalik lah ya. Kebalik. Jadi huruf ini bacanya ke. Ya, cute dibacanya ke. Seperti huruf kebalik. Agak maksa dikit tapi nggak apa-apa lah ya. Terus berikutnya huruf ini. Kita lihat nih, ada kayak orang di sini, ada orang lagi di sini. Lantai 1, lantai 2, lantai 3. Seperti apa? Tingkat. Ya, tingkat. Jadi kita bacanya tingkat namanya. Jadi ini bunyinya t. Huruf T bunyinya t. Nah, huruf yang ini seperti bentuknya seperti apa nih? Ya, seperti pi yang matematika 22/7. Kan? Ingat nggak pelajaran matematika? Nah, ini bentuknya seperti pi, maka bunyinya p. Seperti ph kalau di alfabetkan p. Ya, belakangnya walaupun nggak tertulis, kita bisa ingat lah ya, kalau di belakang dia itu bacanya tetap p juga. P. Sama. P. Nah, yang terakhir seperti orang lagi pakai pelindung kepala ya. Nah, pelindung kepala itu apa? Helmet. Jadi huruf ini baca seperti ini, depannya H ya. Hit dibaca H, bunyinya seperti huruf H. Kalau di belakang dia bunyinya seperti huruf T. Ya, sekian jembatan keledai dari saya. Semoga memudahkan teman-teman dalam mengingat huruf vokal, huruf konsonan tunggal di dalam Hangul. Sekarang kita akan belajar 5 huruf konsonan ganda. Nah, konsonan ganda ini tidak begitu susah dihafal karena memang gabungan dari konsonan tunggal. Yang pertama yaitu sanggiok. Nah, masih ingat ini huruf apa? Ya, huruf giok. Huruf gioknya ada 2. Jadi 2 kali goresan. Saya ulangi lagi, 1, 2. Namanya huruf sanggiok. Artinya giok ganda. Dalam alfabet, pengucapannya seperti huruf K yang ditekan kuat. Ke gitu. Contohnya kalau kita gabungkan dengan vokal menjadi K, Ko, Ko, Ku, Ke, Ki. Yang kedua, masih ingat ini huruf apa? Ya, huruf digit. Digitnya ada 2. Jadi 4 goresan. 1, 2,
3, 4. Huruf ini namanya huruf Sangdigit. Atau digit ganda. Dalam alfabet itu seperti huruf T yang ditekan dengan kuat. T. Ya. Kalau kita gabungkan dengan vokal menjadi ta, to, to, tu, te, ti. Yang ketiga, masih ingat ini huruf apa? Ya, biet. Bietnya ada 2, jadi 8 goresan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, huruf ini namanya sangbiet. Pengucapannya seperti huruf P yang ditekan. Jadi kalau kita gabungkan dengan vokalnya, pa, po, po, pu, pe, pi. Berikutnya, ini huruf apa? Ya, siot. Siotnya ada 2, jadi 4 goresan. 1, 2, 3, 4. Huruf ini namanya sang siot. Pengucapannya seperti huruf S yang ditekan. Jadi, sa, so, so, su, se, si. Yang kelima, ini huruf jit. Jitnya ada 2, jadi ada 6 goresan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Huruf ini namanya sang jit. Pengucapannya seperti huruf C atau huruf J yang ditekan. Jadi bacanya ja, ja, jo, je, je, ji.
Setelah tadi kita berkenalan dengan huruf-hurufnya, mari sekarang kita coba baca kata-kata yang terdiri dari suku kata, konsonan, dan vokal. Contoh-contohnya ada seperti di sini. Coba kita baca bersama-sama pelan-pelan. Yang ini bacanya bagaimana? Giok dan O, go, giok dan I, gi. Dibaca gogi, artinya daging. Selanjutnya, ada yang bisa baca ini? Bacanya apa? Ya, yang ini nu, na, nuna. Ini artinya kakak perempuan. Kalau laki-laki memanggil perempuan lebih tua, itu panggilannya nuna, artinya kakak. Selanjutnya, huruf diget, huruf vokalnya W. Jadinya due. Ya. Kalau yang ini bacanya bagaimana? Ji. Jadi baca due ji. Artinya babi. Yang ini bagaimana? Ada yang bisa baca? Ya. Mori. Artinya kepala. Selanjutnya bacanya bagaimana? Ba. Nana. Dibaca banana. Artinya pisang. Kemudian yang ini hit dan o. Dibaca ho. Siot dan u dibaca su. Di hosu. Artinya danau. Yang ini ci. Ma. Cima. Artinya rok. Selanjutnya huruf pip atasnya, bawahnya o, sehingga menjadi po. Yang ini diget, bawahnya o, dibaca do. Podo. Artinya anggur. Nah, ini ada huruf ganda di sini sekarang. Sanggiok. Sehingga dibaca ko. Huruf K-nya kuat ya, ditekan. Ko. Riel dan I. Ri. Jadi kori. Artinya ekor. Selanjutnya ini huruf apa yang ke kanan? Huruf A. Sang biop dan A. Jadi pa. Sehingga dibaca apa. Artinya ayah. Ini huruf A. Ini dibaca jo. Ini si. Bacanya a jo si. Artinya paman. Berikutnya, ini bacanya bagaimana? Kita udah pelajari di pekan sebelumnya. Ya, ini li. Ini baca sa. Sehingga menjadi Lisa. Artinya dokter. Kalau ada teman-teman yang masih bingung tentang bacanya, jangan khawatir.
Diulang lagi aja videonya, diulang lagi sehingga hafal. Nanti lama-lama tulisan yang seperti tulisan cacing-cacing ini lama-lama nanti akan terbaca. Jadi terus saja berlatih, terus berlatih. Memang karena belajar bahasa itu intinya harus banyak berlatih. Jadi jangan merasa putus asa, tetap semangat, tetap giat belajar, kita pasti bisa. Yorobun, annyeonghaseyo. Hari ini kita bertemu lagi di kelas dasar bahasa Korea bersama saya, Dewi Sam. Tidak terasa kita sudah memasuki bagian ketiga. Hari ini kita belajar apa ya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang bachim. Bachim artinya sport atau penyokong, bisa juga penunjang. Maksudnya bagaimana? Nah, kita sudah pelajari sebelumnya bahwa suku kata dalam bahasa Korea ada 3 jenis. Semuanya memiliki konsonan di depan dan vokal. Namun ada juga yang memiliki konsonan di bagian belakang ya, seperti ini. Nah, konsonan di bagian belakang inilah yang disebut dengan bachim. Letaknya berada di bawah, sehingga dia seperti sedang menunjang konsonan dan vokal yang ada di atasnya. Sebab itulah dia disebut dengan bachim, yaitu penyokong atau penunjang. Contohnya, untuk suku kata jenis yang ini, contohnya gum, artinya beruang. Nah, miem yang ada di bawahnya ini disebut dengan bachim. Selanjutnya, untuk contoh suku kata jenis yang ini, misalnya duck, artinya ayam. Sini ada huruf konsonan 2 di bawah. Nah, inilah yang juga disebut dengan bachim. Lantas, kenapa kita harus belajar tentang bachim? Sebab konsonan dalam Hangul ketika dia berada di depan dan ketika dia berada di belakang, pengucapannya bisa berbeda. Selain itu, dalam bahasa Korea ada beberapa aturan pengucapan yang berhubungan dengan bachim. Oke, pekan sebelumnya kita sudah belajar mengenai 19 huruf konsonan dalam Hangul. Masih ingat kan? Setiap huruf-huruf itu memiliki nama. Nah, nama-nama tersebut sudah diatur sedemikian rupa sehingga memudahkan kita untuk menghafalkan pengucapan huruf tersebut sewaktu huruf itu menjadi konsonan pertama maupun ketika huruf itu menjadi konsonan yang berada di bawah atau bachim. Mari kita perhatikan satu persatu. Masih ingat huruf yang pertama? Ya, giok. Kalau dituliskan dalam alfabet kira-kira seperti ini. Huruf yang paling depan ini menunjukkan pengucapan huruf giok saat dia menjadi konsonan yang pertama. Sedangkan huruf yang paling belakang menunjukkan pengucapan giok saat dia menjadi bachim atau huruf konsonan yang berada di bawah. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa ketika huruf giok menjadi konsonan yang pertama maupun ketika dia menjadi bachim, pengucapannya sama, yaitu antara G dan K. Selanjutnya huruf nien. Nien pun juga seperti itu. Bisa kita lihat di sini. Ketika dia menjadi konsonan yang pertama maupun ketika dia menjadi bachim, pengucapannya sama, yaitu seperti huruf N. Huruf yang ketiga, diget. Diget pun seperti itu.
ketika dia menjadi konsonan yang pertama maupun ketika dia menjadi bacim, pengucapannya sama, yaitu seperti huruf D atau T. Huruf berikutnya, dia juga sama, ketika dia di depan ataupun menjadi bacim, pengucapannya seperti huruf R atau L. Huruf yang kelima, mim. Huruf ini juga sama, ketika dia di depan seperti huruf M, di belakang pun seperti huruf M. Ucapannya sama. Huruf yang keenam yaitu biet. Ketika dia menjadi konsonan pertama maupun bacim, pengucapannya sama, yaitu antara B dan P. Nah, di 6 huruf pertama ini, kita belum begitu terasa perbedaannya, karena ketika dia menjadi konsonan yang pertama ataupun bacim, pengucapannya masih sama. Baru kemudian di huruf yang ketujuh ini, siot, baru terasa perbedaannya. Sebab, coba kita lihat sama-sama, namanya siot. Ketika dia menjadi konsonan yang pertama, dia dibaca seperti huruf S. Sedangkan ketika dia menjadi bacim, dia dibaca seperti huruf T. Selanjutnya huruf yang ke-8, huruf ing. Seperti kita ketahui bahwa ketika huruf ini berada di depan, maka dia tidak memberikan efek bacaan apapun. Ketika dia menjadi bacim, dia dibaca eng. Kemudian huruf j, ketika di depan dia dibaca seperti huruf J, di belakang dia dibaca seperti huruf T. Huruf C, di depan dia dibaca C, ketika menjadi bacim dia dibaca seperti huruf T. Huruf K, bisa kita lihat, ketika di depan dia seperti K. Ketika di belakang dia seperti huruf G, seperti huruf K. Huruf T, ketika dia di depan seperti huruf T, ketika di belakang dia seperti huruf T. P, ketika di depan seperti P, suaranya ya, P. Ketika dia menjadi bacim, suaranya menjadi seperti huruf P. Hit, ketika di depan seperti huruf H, namun ketika di belakang, ketika ia menjadi bacim, dibaca seperti huruf T. Selanjutnya, sangkyo. Ini kalau di depan, masih ingat dia dibacanya seperti huruf apa? Ya, seperti huruf K yang ditekan ya, K yang jelas. Sedangkan kalau dia menjadi bacim, seperti huruf K atau G pengucapannya. Untuk sang diget, masih ingat? Ketika dia di depan, dibaca seperti huruf T yang jelas. Ketika dia menjadi bacim, seperti huruf T pengucapannya. Kemudian sang biep, ketika dia di depan, pengucapannya seperti huruf P yang ditekan, P yang jelas. Sedangkan ketika menjadi bacim, pengucapannya seperti P atau B. Sang siot, ketika dia ada di depan, pengucapannya seperti huruf S yang ditekan, S yang jelas. Sedangkan ketika menjadi bacim, pengucapannya seperti huruf T.
Kemudian Sangjiet yang paling akhir, ketika di awal dia pengucapannya seperti huruf J yang jelas, J atau seperti agak ke C bahasa Indonesia. Sedangkan kalau dia menjadi bacim, maka pengucapannya seperti huruf T. Jadi, kita bisa mudah mengetahui pengucapan sebuah bacim kalau kita menghafal nama-nama huruf Hangul. Kalau teman-teman rasa nama-nama tersebut sulit untuk dihafal, sebagai gantinya, teman-teman bisa menggunakan jembatan keledai yang telah saya berikan di pertemuan sebelumnya. Supaya lebih paham, mari kita belajar melalui contoh. Nah, ini yang pertama, seperti ini dibaca, ya, K. Saya tambahkan bacim giok di bawahnya menjadi gak, yang artinya masing-masing. Contoh berikutnya, ini dibaca nu. Tambahkan bacim mim di bawahnya jadi nun. Ya, ini artinya mata atau salju. Contoh berikutnya, ini dibaca da. Kemudian ditambahkan bacim diget di bawahnya menjadi dat. Contohnya seperti pada kata data, artinya tutup. Contoh berikutnya, ini dibaca da so. Ditambahkan bacim siot menjadi dasos, begitu kan ya? Kita sudah pelajari tadi sebelumnya, kalau siot ada di bawah maka bacanya menjadi T. Jadi dibaca dasot, artinya 5. Berikutnya bacanya huhu. Tambahkan bacim di bawahnya menjadi huhup, artinya napas. Selanjutnya ini dibaca bu oh ya. Tambahkan bacim ki di bawahnya menjadi buok, artinya dapur. Berikutnya ini baca mi. Tambahkan tiet menjadi mit, ya, artinya bawah. Nah, ini dibaca ko. Ditambahkan bacim ciet jadi apa? Coach, begitu? Nah, ya, cukup dengan kot, artinya bunga. Selanjutnya ini ya jo. Tambahkan bacim hit menjadi apa? Jo, begitu kan ya? Jadi jot. Seperti pada kata jotha. Jotda ini ya, nanti akan dibaca menjadi jotha, ya, artinya bagus. Yang terakhir contohnya misalnya ini dibaca i, ya, kita tambahkan sangsiat di bawahnya menjadi apa? Is, begitu kan ya? Jadi it, seperti pada kata ita yang artinya ada. Masih berhubungan dengan bacim, sekarang kita akan membahas tentang giok bacim atau bacim yang berlapis atau bertumpuk. Maksudnya bagaimana? Kita tahu ada struktur
suku kata dalam bahasa Korea yang seperti ini. Konsonan, vokal, konsonan, konsonan. Di sini konsonannya ada 2 yang di bawah. Nah, itulah yang disebut dengan gyeokbachim. Kenapa kita harus mempelajari tentang gyeokbachim? Karena cara pengucapannya agak unik, agak spesial. Ada aturannya. Nah, berikut ini adalah gyeokbachim dan contoh-contohnya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah giok-giok. Contohnya seperti ini, pak. Artinya luar. Jika seperti ini, dibacanya seperti biasa, yaitu pak. Contoh selanjutnya, siot-siot. Contohnya ita. Artinya ada. Sini, kalau misalnya sang siot ada di bawah, maka kita bacanya menjadi T. Maka bacanya adalah ita. Berikutnya, giok-siot. Contohnya, nok. Artinya adalah jiwa. Ya. Di sini kita baca huruf gioknya ya. Jadi siotnya ini tidak dibaca. Kita bacanya adalah nok. Bukan nox, bukan ya. Itu hanya nok saja. Selanjutnya nien jiet. Contohnya anta, artinya duduk. Ini yang kita baca adalah huruf niennya. Jadi dibaca anta. Huruf j-nya tidak dibaca, bukan anjeta, bukan. Cukup dibaca anta saja. Selanjutnya nien hiet. Contohnya seperti ini. Manta artinya banyak. Dibacanya manta. Huruf niennya saja. Artinya manta. Tapi karena ini ada huruf hiatnya bersambung dengan huruf digit, maka kira-kira bacanya menjadi manta. Selanjutnya huruf riel giok. Contohnya dak, artinya ayam. Dibaca hanya gioknya saja, bukan dak, bukan, tapi dak saja. Bacanya dak. Ada juga riel miem. Contohnya jonta, artinya mudah. Yang dibaca miem-nya saja. Baca jonta. Ada lil biep, yang dibaca lilnya saja. Celta artinya pendek. Ini baca celta. Dia siot. Contohnya wegol. Artinya jalan lurus. Ya, maksudnya jalan yang tidak bercabang ya. Dibacanya lirnya. Jadi wegol. Selanjutnya lil tiet. Contohnya hatta. Artinya menjilat. Ini yang dibaca juga lilnya. Jadi baca
ta. Selanjutnya ada real piet. Contohnya ta, artinya membaca, seperti membaca puisi gitu ya. Ini dibacanya ta. Saya geser sedikit ya, supaya terlihat catatannya. Selanjutnya ada leerhet. Membacanya itu lielnya di delta. Ini artinya lusuh, di baju udah lusuh, atau bisa juga sesuatu yang sudah habis baterainya ya, untuk alat elektronik. Makanya delta. Tapi karena ini ada hit bertemu dengan hit, maka dibacanya agak delta. Selanjutnya ada biopsiot, contohnya opta. Ini yang dibaca biopnya. Jadi opta artinya tidak ada. Saya geser sedikit ya. Tidak ada. Jadi yang dibaca biopnya menjadi opta. Nah, saya ulangi lagi secara ringkas. Ketika kita bertemu dengan giok bachim, maka ada aturan pembacaannya. Ketika giok-giok, maka kita baca giok. Ketika siot, maka dia menjadi huruf T. Giok siot, yang kita baca gioknya. Nien jiet, kita baca niennya. Nien hiet, niennya. Liel giok, kita baca gioknya. Liel miem, kita baca miemnya. Liel biep, kita baca lielnya. Liel siot, kita baca lielnya. Liel tiet, kita baca lielnya. Liel piep, kita baca piep agak ke biep. Liel hiet, kita baca lielnya. Yang terakhir, biopsiot, kita baca biopnya. Mungkin ada yang bertanya, oh Sam kok ribet banget sih? Ini semua harus dihafal. Ya, sebaiknya memang dihafal. Tapi kalaupun nggak hafal, sekarang juga nggak apa-apa. Kalau misalnya bertemu kata yang menggunakan giok bachim, lihat aja lagi catatannya, bagaimana cara pembacaannya. Atau nanti juga lama-lama hafal sendiri. Seperti saya nggak pernah sengaja menghafalkan cara baca giok bachim seperti ini. Cuman karena sering mendengar dan melihat kata-kata dalam bahasa Korea, lama-lama hafal sendiri. Jadi jangan khawatir kalau kita terus belajar bahasa Korea, lama-lama kita akan hafal sendiri tentang aturan giok bachim ini. Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana pengucapan Hangul di dalam alfabet. Nah, sekarang sebaliknya. Kita akan belajar bagaimana pengucapan alfabet di dalam Hangul. Ini berguna ketika teman-teman mau menuliskan kata-kata di luar bahasa Korea dengan Hangul. Misalnya, nama-nama kota di luar Korea, atau bahkan nama teman-teman sendiri. Nah, kita mulai satu persatu. Dimulai dari huruf A. A padanannya gampang ya, huruf A. Kemudian B itu dengan huruf biep. C itu dengan huruf ciet atau sangjiet. D huruf diget, karena memang paling dekat dengan huruf diget. E huruf E atau E. Huruf F dengan huruf piep. Karena dalam bahasa Korea tidak ada F ya. Jadi F-nya itu seperti orang Sunda, agak
ke P, jadi pakainya lebih ke piep. Misalnya Feni kita tulis menjadi Heni, seperti ini ya. Selanjutnya huruf G yang paling mendekati adalah huruf giok. Huruf H dekat dengan huruf hit ya. I gampang sekali, hampir sama. Huruf J dengan huruf jiet. Huruf K dengan huruf giok. Bisa juga dengan huruf ke ya, agak ada hanya, bisa juga misalnya seperti karisma kita nulisnya pakai huruf yang ini giok. Atau kalau misalnya K-nya jelas seperti kayak bahasa Indonesia kakak atau apa yang pakai huruf K-nya jelas itu menggunakan sang giok. Huruf L kita tulis dengan huruf riel. Huruf M dengan miem, N dengan nien. O bisa pakai O ini ya, O yang menghadap ke atas. Biasanya lebih banyak pakai huruf O ini kalau dari bahasa Indonesia. Tapi bisa juga sih sebenarnya pakai huruf O yang ini, walaupun lebih cocok pakai O yang ini kalau dari kata dalam bahasa Indonesia. Kemudian huruf P dengan piep atau dengan sang biep untuk P yang jelas. Untuk huruf Q dengan kiek, misalnya seperti Quran ya, itu ditulisnya menjadi Quran. Nah, contohnya. Kemudian huruf R dengan huruf riel, huruf S dengan siot, huruf T dengan sang digit ya, karena ini yang paling mendekati terutama dari bahasa Indonesia. Kemudian U dengan huruf U, vokal U. V tidak ada huruf ya, V dalam bahasa Korea, jadi yang paling mendekati itu biep biasanya, atau piep juga bisa. Jadi kalau nama orang Fania itu bisa jadi Bania atau Pania. Tapi paling banyak dipakai yang ini padanannya biep. Kalau piep lebih ke F. Kemudian untuk W ini tergantung huruf vokalnya ya. Kalau dia wa pakai yang ini, wi, u nggak ada, adanya u, jadi u atau u pakainya ini, w, u. Untuk huruf X pakainya huruf siap, misalnya Xenia misalnya, tulisnya menjadi Xeni ya. Untuk huruf Y tergantung ya huruf vokalnya apa. Bisa ya, yo, yu, bisa. Untuk Y nggak ada ya. Untuk Y itu biasanya ditulisnya I aja. Kemudian untuk huruf Z, ini padanannya adalah huruf jiat. Sebagai contoh, saya akan menuliskan nama saya dengan Hangul. Pertama-tama kita bagi dulu berdasarkan suku kata. Pri, mas, tu, ti, de, wi. Dimulai dari pri, karena tidak bisa dituliskan Hangul langsung pri, jadi harus dibelah lagi menjadi peri. Selanjutnya mas. Mas, bagaimana penulisannya? Apakah seperti ini? Mas? Bukan ya. Kalau ditulis seperti ini nanti bacanya jadi mat. Karena shotnya ada di bawah. Jadi ini pun harus dibelah lagi. Jadi ma, se. Kemudian untuk tu, penulisannya bisa seperti ini ya. Tu atau dengan tiet. Tu. Dua-duanya benar, tapi saya pilih dengan tiet. Tuh. Untuk T-nya sama, saya pilih dengan tiet. Tadi mas T. Kemudian D, yaitu digit E. Wi. Bunyi Wi bagaimana penulisannya? Ya benar. Nah, seperti ini. Di Primasuti Dewi, penulisan Hanggalnya seperti ini.
Baik, teman-teman di rumah juga jangan lupa untuk mencoba menuliskan nama panjang teman-teman dalam Hangul ya.